Weapon X, Weapon X, Weapon X, Weapon X, Weapon X, Weapon X, Weapon X. Oke, hari ini kita sedang bersama salah satu teman kita, yaitu Aur dan Bongki. Oke, di sini kita akan bincang-bincang masalah karena dia mahasiswa teater di jurusan ISB Bandung. Kita akan menanyakan masalah apa nih yang menarik tentang teater di ISB gitu. Mungkin gitu. Mungkin langsung aja ke Aur atau Bongki, bisa dijawab apa aja nih kira-kira di teater ISB Bandung yang menarik gitu bagi kalian. Oke, mungkin kita bisa perkenalan diri dulu kali ya. Andre. Oke, kenalin nama gua Idris Akmaludin. Oke. Tapi biasa anak kampus bisa kenal gua namanya Bongki. Oke. Jadi gua ini di ISB ini jurusan teater, khususnya gua semester 3 bersama rekan gua namanya Aura. Baru semester 3. Iya, kita ini semester 3. Oke. Asal gue dari Bekasi, gue jauh-jauh dari Bekasi untuk kuliah di ISB khususnya. Di ISB khususnya, Iya, khususnya ya. di ISB ya. Dan ini rekan gue Aura. Perkenalkan semuanya, nama aku Aura Rama Syafira dan biasanya aku dipanggil Aura. Aku dari ISB Bandung dan ambil jurusan teater semester 3 sama kayak Abang Bongki. Sebenarnya aku dari Aceh dan jauh-jauh kesini juga ngerantau. Walaupun banyak pertentangan, aku ngambil teater di Bandung gitu. Tapi ya udahlah gitu. Udah sih paling. Udah. Udah. Mungkin gini kan, sebagai mahasiswa kesenian, sebelum kita ngebahas topik-topik yang lain ya, sebagai mahasiswa kesenian di ISB Bandung, apa nih pengalaman atau kesan pertama, impresi pertama kalian sebagai mahasiswa yang notabene kesenian kan anjir aneh atau terlalu nggak masuk lah di akal gitu. Maksudnya nggak masuk di akal banyak karena anak-anak kesenian ini banyak yang kadang tuh apa ya, dengan atmosfer kampus yang kayak gitu, suka kadang kalian tahu sendiri, suka hal-hal yang negatif lah, seperti anjir kadang gini kadang gitu. Gimana menurut kalian? Dari Bang Bongki dulu. Bang Bongki, pengalaman kalian. Oke, mungkin ceritanya panjang sih kenapa saya bisa mengambil jurusan, khususnya jurusan seni dan berkuliah di kampus seni. Jadi sebelum saya kuliah, sejak saya SMP itu saya menekuni namanya kesenian teater di sekolah. Oh, Jadi di mana itu termasuk ekskul nggak? ya itu termasuk ekskul di sekolah saya di Bekasi khususnya. Jadi di mana saya menekuni teater, dan sebenarnya saya juga menekuni di bidang kesenian musik. Cuman pada saat ini saya lebih berfokus kepada teater. Dan kenapa saya memilih kesenian? Menurut saya mungkin banyak di luaran sana masyarakat yang anggapannya kesenian itu tidak ada masa depannya jika kita kuliah seni, ya kan? Cuman menurut saya itu sangat salah besar. Salah besar. Ya, sebab banyak seniman di Indonesia khususnya, apalagi di dunia. Jadi kesenian itu ya TTA lah. Iya TTA. TTA. Jadi cuman anak seni yang bisa menikmati prosesnya, kedepannya bagaimana, cuman anak seni yang memahami. Khususnya ketika kita
eh, menekuni kesenian itu kita dapat bahagia, kita dapat senangnya juga. Jadi kurang lebih hobi lah, hobi dan kesenangan kita di bidang seni yang menuntun kita untuk berkuliah di kampus seni. Oke. Sebelum itu atmosfer kampus nih biasanya anak ini terlalu bebas ya tentang bagaimana dia menjalani hidupnya, tentang bagaimana dia suka radikal lah, anggapnya terlalu bebas. Gimana Bang Bongki ini dapat melawan atau mengikuti arus tersebut gitu? Oke, menurut saya masalah kebebasan itu ada di diri kita sendiri. Manusia itu butuh kebebasan menurut saya. Karena kalau manusia tidak bebas, kita akan stres. Iya. Kalian bisa lihat hewan-hewan yang ada di kebun binatang, di kerangkeng, itu pasti mereka stres karena mereka tidak bisa berkeliaran ke sana ke sini. Mereka dikunci di dalam sebuah kandang. Jika mereka bebas, mereka akan bahagia. Sama halnya seperti saya. Mungkin Aura juga merasakannya. Kita memiliki idealisme berbeda-beda. Ya, menurut saya kebebasan itu sangat perlu bagi manusia. Iya. Ya, itu aja. Kalau dari aku sendiri gimana? Tentang kondisi kampus, kesenian kayak gini, kayak gitu. Yang Sebenarnya terlalu bebas. kalau dibilang culture shock sih culture shock, cuman karena aku juga punya almarhum ayah yang dari seni, jadi aku lumayan terbiasa, maksudkan terbiasa sih, tapi lebih kayak ya udah namanya juga anak seni gitu. Jadi kadang aku ngelihat mereka tuh kan fashionnya macam-macam, ada yang celana bisa di warna-warniin atau apalah, pokoknya unik gitu, kos kaki sebelah-sebelah gitu kan. Biasanya kan gitu. Tapi ya itulah yang bikin seni itu unik daripada yang lain, dan mengapa orang itu terkadang sangat mencintai seni. Iya. Contohnya aku juga sangat mencintai seni, walaupun ya seni itu dipandang emang kamu dari sini bisa di apa gitu. Tapi itu menurut aku bukanlah hal yang harus menentukan masa depan orang. Bisa aja dari seni bisa menghasilkan karya yang luar biasa, entah itu bisa sampai keluar negeri mungkin gitu. Ya intinya seni itu kebebasan kita untuk berekspresi dan tidak ada batasan untuk itu. Terus untuk itu bentar ya, ini nanti di-cut yang ini. Gua lagi pusing nanyain, pokoknya nanti cut. Oke. Nanti cut. Bentar, apa lagi ya? Pengalaman, pernah ada pengalaman nggak? Iya, mungkin pengalaman Bongki dan Auk nih di dalam kesenian apa aja nih? Apakah yang setahu aku ya, kalau setahu aku kan di dalam kesenian ini banyak, maksudnya apalagi di teater bisa jadi apa aja juga kan. Dia bisa menjadi sutradara, kayak produser, entah itu aktor, entah itu pengalaman artistiknya. Kira-kira kalian ada di bidang apa nih di teater itu sendiri gitu? Siapa dulu nih? Aku dulu. Aku waktu itu pernah terlibat jadi aktor di pertunjukan Van der Wijk, dan itu Kalau boleh tahu disutradarain siapa itu ya? itu sama Asendi, Oh, dan beliau juga mahasiswa di situ, tapi dia memegang salah satu komunitas Peter Bandung Selatan. Dan waktu itu aku terlibat menjadi aktor sebagai mabase, dan prosesnya itu lumayan agak sedikit gila-gilaan karena ya apa ya aku juga ketika memerankan karakter mabase itu ya pasti butuh latihan yang banyak juga, dan itu yang aku lihat proses yang membentuk aku sekarang. Kayak aku jadi lebih
disiplin gitu. Kayak memerankan aktor itu ketika kita mendapat peran tidak segampang itu untuk Iya. masuk ke peran itu, pastikan. Benar. Kalau dari segi yang lain, paling aku pernah jadi pencatat adegan, jadi kostum juga pernah. Dan anak-anak teater itu unik loh kostumnya. Maksudnya Iya. mereka itu bisa mengembangkan suatu pakaian dengan ide mereka sendiri gitu. Bahkan orang pun mungkin belum tentu bisa bikin kayak gitu gitu. Dan aku sangat bersyukur ketika aku mengikuti proses teater, entah itu menjadi kru atau emang jadi aktornya juga atau jadi kur. Dan aku sangat menghargai proses gitu, karena itulah yang ada di panggung, itu proses kita gitu. Dari Bongki mungkin. Oke. Pengalaman aku di teater, aku biasanya mengikuti proses berteater itu di sekitaran kampus maupun di eksternal kampus. Jadi aku pernah keseringan sih aku menjadi artistik di garapan teater. Ada beberapa garapan yang udah aku ikutin, udah aku selenggarakan lah di kampus ISBI. Ada beberapa, kebanyakan aku itu mengikuti proses di tugas akhir mahasiswa ISBI Bandung. Oh, Ya, dari beberapa banyaknya aku itu kebanyakan aku menjadi artistik. Jadi salah satu contohnya debut aku di tim artistik itu di Pratea Morsans Kultur. Itu dimana Morsans Kultur ini naskah luar yang penciptanya itu Jean Paul Sartre. Oh, Jentol. Ya, itu adalah filsuf dari barat. Aku sangat menikmati proses artistik debut aku di Morsans Kultur itu, hingga akhirnya aku lebih memilih di bidang artistik. Oh, Ya, oke. Ya itu aja mungkin. sebagai generasi Gen Z nih, untuk kalian berdua kan kalian termasuk Gen Z kan ya? Ya, betul. Kelahiran tahun 2000 berapa? 2004. 2004, Bongki. Aku 6. Oh, 2006. Oh, tapi kalian seangkatan nggak nih? Angkatan. Oh, seangkatan. Ya. Sebagai generasi Gen Z nih, kalian apa sih yang membuat kalian tertarik di bidang teater gitu? Khususnya si Aura sebagai yang menyukai pemeranannya, Bongki sebagai pengkajian artistiknya gitu. Apa yang kalian itu? Kalau aku mungkin karena aku dari masih kecil sukanya sama ngaktor gitu. Bukan ngaktor sih, tapi lebih suka acting bocil, tau nggak? Gitulah. Jadi apa ya? Menurut aku ketika aku sebagai Gen Z melihat pemeranan itu kayak menjadi challenge buat aku sendiri, karena apa ya, ketika aku melihat orang-orang yang memainkan peran atau naskah yang berat itu, mereka tuh butuh apa ya, butuh research juga, terus butuh pengalaman yang banyak menurut aku juga. Dan sekarang tuh Gen Z tuh bukan susah sih, tapi lebih kayak mungkin tidak tertarik itu karena ya mereka bisa menonton gitu tanpa harus terlibat. Jadi ya kenapa aku sukanya pemeranan itu sebagai Gen Z ya karena itu merasa tertantang, dan aku suka bermain naskah. Dan ketika aku membaca naskah ya aku pasti juga harus melihat karakternya tuh, dan menarik gitu ketika kita melihat si apa sih namanya tuh ya? Si tokoh dalam naskah itu, ketika kita mencari latar belakangnya itu menarik gitu. Oh, ternyata dia tuh sekelam itu. Dan bagaimana cara kita masuk ke tokoh yang kelam ini? Ketika aku memainkan kembara kelam sebagai Maria, dia pecandu morfin dan sebagainya macamnya, bagaimana cara aku bisa memperlihatkan itu
Dan itulah yang menarik, dan selama ini tuh kan aku cuman kayak nonton doang, dan aku kan tidak tahu proses seperti apa. Dan ketika aku melihat kakak-kakak aku yang bermain dan alumni-alumni, dan itu apa ya, mereka tuh bilang kita tuh harus suka dulu sama tokoh yang kita main, kita rasain dulu perasaan dia si tokohnya ini, baru kita bisa memainkan naskah tersebut. Dan menurut aku itu menarik karena harusnya itu yang harus kita lakukan sekarang sebagai Gen Z gitu. Bukan hanya sekedar oh iya sekedar tahu ya lah tokohnya gini, tokohnya ini, jadi kita meranin cuman gini. ya gitu. Dan itu ketika kita meneliti lebih jauh ya pasti kita bakal menemukan hal-hal yang kita nggak pernah tahu gitu. Itu sih. Mungkin Kenapa aku tertarik masuk teater, memiliki minat di bidang teater, khususnya di minat artistik pengkajian? Karena menurut aku sendiri di teater ini kita bisa menjadi apa saja yang kita mau. Kita bisa jadi pilot, kita bisa menjadi pembunuh, ya kan Aura? Kita bisa menjadi pembunuh ketika kita membawakan naskah perca dan kita menjadi karakter Rian. Kita bisa menjadi pembunuh, kita bisa membunuh orang dengan cara memutilasi. Kita bisa menjadi orang miskin, misalnya kita dari kecil emang kita orang kaya, kita mau nyobain buat gimana sih caranya jadi miskin, gimana sih rasanya miskin. Kita bisa membawakan naskah Jian Juhro, di mana kita memerankan Jian atau memerankan Juhronya. Kita bisa jadi orang miskin, kaum yang tertindas, ya. Jadi kemungkinan ya di teater kita bisa jadi apa aja, makanya aku milih ke teater. Jadi gitu, Abu Jeng. dari artistiknya kamu kira-kira lebih ke apa nih? Apakah lebih ke setting? Yang aku tahu mah kan di artistik juga banyak ya. Ada bisa di setting, di lighting, di kostum, di apa lagi sih kalau boleh tahu? Oh iya, kayak hand prop apa yang dia pegang, terus di make up, di lampu udah ya tadi ya. Musik kamu di mananya nih? Aku sebenarnya lebih ke setting sih, karena aku juga suka mendesain. Mendesain panggung, jadi aku lebih ke setting, penataan propertinya itu aku lebih ke sana. Karena dari dulu aku memang suka mendesain, aku bisa mencurahkan isi pikiranku ke dalam panggung gitu. Ibarat kata panggung kosong ini adalah kanvas bagi aku, dan aku bisa mewarnai dengan desain aku dan setting aku sesuai naskah apa yang aku bawain gitu loh. Gitu. Terus untuk pohon orang dulu. Karena gue ini seorang Gen Z, gue minat di bidang artistik. Karena mungkin Gen Z ini bukan kebanyakan ya, karena aku Gen Z, kita pengennya bebas berekspresi. Dan karena aku minatnya di bidang artistik, di dalam artistik ini aku sebagai Gen Z, aku bisa mengekspresikan apa yang aku punya, ide dan gagasan. Aku bisa mengeksplorasi itu di bidang artistik. Aku bisa mengeksplorasi desain panggung, setting dan lain-lain. Jadi secara nggak langsung, kalau misal kayak anak seni rupa menuangkan karyanya lewat lukisan lah, mungkin Bang Bongki ini bisa lewat artistik ya. Mungkin dari segi setting kan. Jadi seperti itu. Sebelum itu kebenaran saya nggak bawa rokok. Mungkin Bang Wongki boleh minta rokoknya dulu. Boleh. Kita joinan aja ya. Maaf sebelumnya, ini emang hostnya rada itu ya, rada bokeh ya, rada bokeh. Boleh diminum dulu minumannya.
Paling tadi Abongki udah singgung Morsan Kultur ya. Nah kebetulan waktu itu aku sempat proses sama bareng Abongki, tapi bedanya kalau jadi pratea aku tuh setelah prateanya. Jadi si Morsan Kultur ini juga sempat dipentasin di Rumentang waktu itu. Oh, Nah dan aku kebetulan jadi konsumsi di situ dan naskah apa itu? iya sama kayak Oh, Bongki. Sama kemarin tuh Oh, sempat maksud- proses bareng juga dan dia bagian artistiknya dan aku bagian produksian lah bilang gitu. Dan memang hasil kerjanya Abongki itu bagus. Keren lah. Kalian harus nonton pertunjukannya, ada di YouTube kok. Oke. Di YouTube mana tuh? Di channel YouTube. di Bandung Iya, cari aja lah pokoknya Morsan Kultur. Oke. yang disutradarai oleh Dwi Nanda Perwira. Yes. Terus kan secara penjurusan kalian teater. Untuk minatnya sendiri apa nih? Kalau dari Bongki apa ini? Kemungkinan aku nanti next time-nya aku bakal ngambil peminatan pengkajian teater. Oh, pengkajian teater. Iya betul. Dimana nanti aku mungkin akan mengkaji dari sudut pandang artistiknya. Oke. Kalau dari aku, Kalau aku sebenarnya aku tuh masih di antara bimbang sih. iya. Soalnya bingung pemeranan atau penulisan. Karena aku ngelihat orang yang ngambil pemeranan itu effortnya pasti lebih berat. Bukan aku, pasti penulisan juga pasti berat sih. Cuman pemeranan tuh lebih apa ya? Kalian kan harus bikin penunjukan juga sekaligus skripsi gitu. Iya. Kalau boleh tahu peminatan kayak di Bandung ada apa aja sih? Oh, kalau di SMI Bandung itu ada pemeranan, Oh. penulisan lakon sama Iya. pengkajian. Sebenarnya ada satu lagi, cuman penyutradaraan. Cuman Hari itu- artistik, kalau artistik. oh ya artistik juga ada. Oh, berarti 4. Ya 4. 4. Nah, kalau Yang satu lagi yang nggak ada itu apa? penyutradaraan, Oh, penyutradaraan nggak ada. ya itu udah sampai tahun berapa sih? 2022 ya batasnya. Iya, angkatan 2022 itu udah nggak ada penyutradaraan. Oh, udah nggak ada. Iya. Terakhir penyutradaraan itu di angkatan 2021. Kalau aku sendiri sih paling sepertinya bakal ngambil pemeranan, cuman we never know. Iya, never iya. know, Kan yang paling susah mungkin dari pemeranan di samping untuk, kalau menurut aku ya sebagai orang luar SB Bandung, kalau menurut aku di pemeranan paling kayaknya untuk penghafalan ya. Apalagi sih selain itu penghafalan, pendalaman Iya, aktor. pendalaman juga. Oh, Itu pendalaman sih yang susah kayaknya. mau pendalaman yang susah sih. Harus Ya? bener-bener gitu. Oke. Terus kenapa nih, mau tanya lagi ke Bongki, kenapa ngambilnya pengkajian, enggak artistik aja? Jadi mungkin menurut saya karena di tahun ini 2025 untuk tugas akhir penataan artistik itu Ya. sudah tidak ada lagi di tugas akhir untuk memberikan pementasan. Jadi tugas akhir penataan artistik ini dimulai di tahun ini kemungkinan akan dirubah, hanya membuat skripsi dan maket miniatur. Jadi kemungkinan minat saya menjadi berkurang untuk penataan artistik. Nah, jadi begitu kemungkinan. Jadi saya lebih memilih untuk mengambil pengkajian artistik di bidang teater. Oh. Soalnya saya juga pernah dengar dari salah satu teman saya juga, dia masih bisa gitu untuk penataan artistik. Emang kalau boleh tahu itu dari angkatan kalian kah atau gimana? Atau dari dosen kalian? Isu-isunya. Oh, isu-isunya. Ya, isu-isunya Isu. mungkin dari angkatan 2023, 2002. 2022. Isunya ya. Oh, isunya. Iya. Oke. Masih simpang siur lah di antara 2022 2023 angkatan mereka tuh TA-nya tugas akhirnya tuh sudah tidak Oke. memberikan pertunjukan. Iya. Gitu aja. Bentar dulu ya, capek. Mungkin
pesan-pesan nih untuk anak-anak Gen Z sekarang, gimana supaya mereka dapat tertarik dengan eh, jurusan teater, dan apa yang kalian minati gitu secara pemeranan dan secara artistik. Pesan-pesannya supaya mereka dapat tertarik apa sih, yang dapat kalian curahkan gitu? Mungkin bisa dijawab. Dari Aura. Dan aku lagi maksudnya itu teman-teman, mungkin teater itu sekarang jarang dikenal, bahkan aku ketika menemui orang luar pun mereka menanyakan terus teater itu apa, bahkan orang sampai nanya gitu. Dan menurutku teater itu harus apa ya, harus pokoknya aku orang harus tahu gitu, karena apa ya, teater itu sangat gimana kita bisa melepaskan diri kita, entah itu melalui pemeranan, Iya. kita mendapat tokohnya juga, dan wawasan kita tuh tidak berhenti hanya sekitar kita mengetahui oh teater itu hanya sebuah pertunjukan yang dilepaskan di panggung dan ada aktor dan segala macamnya, tapi dimana kita bisa melihat sebelumnya gitu, entah itu cara mereka bekerja dan bagaimana cara mereka mendalami naskah tersebut, mengupas naskah tersebut juga, dan pasti kalian menemukan hal-hal yang baru dan selama ini kalian nggak tahu gitu, kayak menulis naskah yang baru, dan mungkin si yang penulis naskahnya itu juga punya apa ya, pengalaman sehingga mereka menciptakan naskah itu gitu. Dan menurutku sekarang Gen Z itu juga harus tahu orang-orang yang dulu itu menulis naskah-naskah yang sampai sekarang itu yang mungkin orang jarang juga, bahkan ketika mencari naskah yang mau kita peranin juga ya susah gitu, karena banyak kurang gitu mencari tahunya juga. Jadi ya mungkin teman-teman juga bisa setelah ini mungkin ya, bisa banyak yang daftar ke ISP Bandung dan ambil jurusan teater, karena ya pasti kalian menemukan orang-orang yang keren, menemukan orang-orang dengan pengalaman yang sangat jauh sekali udah dari kapan-kapan mungkin, dan ya pasti banyak pengalaman. Dan oh ya mungkin ada perbedaan dengan aktor teater dan aktor film, mungkin kan nggak bisa tahu gitu, dan nggak mungkin sama kan ya. Iya kan, secara tempat juga kan, kalau teater kan langsung one take ya, langsung semisal durasinya 2 jam harus in mood, tidak masih, maksudnya perasaannya tetap harus sama kan, nggak boleh turun secara emosi gitu kan. Kalau sedangkan kalau di film kan bisa di cut to cut gitu, bisa dihentikan lah. Ya, dan apa ya, kita juga bisa tahu bahwa mental health itu banyak juga dari tokoh-tokoh itu, mental health itu banyak banget, entah itu mereka dari kepribadian lah, atau intinya seunik itu. Oke. Kalau di Bung sendiri gimana? Kalau menurut aku atau tanggapan aku, kalian yang Gen Z itu misalkan kalian memiliki idealisme kebebasan. Oh, sebelum itu diminum dulu, silahkan. Oh enggak, dari tadi belum minum. Ya, Nggak usah malu-malu. Yuk, dari Bongki gimana, Bang Bongki? Misalnya kalian memiliki idealisme kebebasan, kalian ingin bebas, kalian bisa ngambil teater, karena di teater kalian bisa menjadi apa saja yang tadi saya bilang, kalian pemirsa di rumah, karena kalian khususnya Gen Z yang bisa mendesain, bisa menggambar, bisa melukis, bisa make up, bisa lighting, kalian bisa ambil minat teater, dan khususnya di bidang artistik, karena menurut saya itu sangat sepadan dengan hobi kalian. Kalian bisa mencurahkan ide kalian bisa bebas berekspresi di teater, entah di bidang pemeranan atau di bidang artistik. Kalian bisa mengeksplorasi. Jadi ya mungkin itu aja, tempatnya di teater, kalian harus masuk jurusan teater.
Mungkin cukup ya pembahasan kita kali ini. Mungkin para teman-teman juga udah tahu benar atau sudah sangat mengerti tentang apa yang telah dibahas oleh Aung sebagai jurusan teater di bidang pemeranan dan Bongki sebagai pengkajian artistiknya. Mungkin kalian sudah mengetahui. Jangan lupa saksikan kembali video-video kita setelah ini. Oke. Weapon X.